Oke, bismillah, tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, pertama-tama apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ustadz. Oke, syukran. Ya, bismillah. Insyaallah ini akan men- ya insyaallah ini akan menjadi kajian perdana kita ya dalam membahas zakat fitrah yang dimana ini sangat-sangat berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Wabil khusus ya di akhir-akhir Ramadan. Seperti itu. Yang menjelang masuknya Idul Fitri. Insya Allah ya, tema kali ini atau judul pembahasan kita hari ini ya membasuh jiwa menjemput fitrah. Ya, kita akan kumpas tuntas ya fikih zakat fitrah. Ya, agar kita akhirnya nanti ketika kita menunaikan zakat fitrah, kita memang menunaikan sempurna ya, sesuai dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum zakat fitrah itu. Oke, ya. Bismillah ya. Insyaallah kita akan mulai ke pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama adalah pembahasan terkait mengapa kita berzakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah itu nama lainnya juga bisa zakat badan atau zakat khilqah ya. Nah, kenapa dinamakan zakat khilqah ya? Karena zakat ini diwajibkan pada setiap jiwa manusia ya. Jadi zakat khilqah adalah zakat badan atau zakat penciptaan. Karena ia ya adalah kewajiban yang melekat pada setiap jiwa manusia ya. Maka jiwa ya itu ada zakatnya yaitu apa? Fitrah. Makanya nama lain zakat fitrah itu zakat khilqah penciptaan atau zakat badan, ya badan manusia. Seperti itu. Adapun kalau zakat-zakat yang lain kan ada zakat harta, ada zakat apa namanya peternakan, ada zakat kemudian apa namanya ya pertanian dan sebagainya. Nah zakat fitrah itu adalah zakat untuk ya tazkiyatu an-nafs, untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan diri kita. Seperti itu. Dan juga zakat fitrah ini berguna sebagai penyempurna puasa. Ya. Sebagaimana sujud sahwi, yaitu penyempurna, penambal apa yang kita lakukan di sholat yang berupa kesalahan-kesalahan yang tidak membatalkan sholat tentunya. Maka kita tutup dengan sujud sahwi. Ya kita ganti, kita tambah dengan sujud sahwi. Ya, seperti itu. Maka zakat fitrah itu sama fungsinya. Dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ya, di mana zakat fitrah ini ya bisa menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan yang tentu saja kita seorang hamba, seorang manusia, mahalul khota' wan nisyan, tepatnya salah dan dosa. Ya, maka ini sangat membantu kita ya untuk menambal kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di puasa Ramadan kita yang tentu saja tidak membatalkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya, kita lupa kalau kita puasa kemudian minum, itu kan lupa dan kesalahan kan, cuman dimaafkan karena kita lupa dan lain sebagainya. Ya. Maka kita sempurnakan puasa kita tadi ya dengan apa? Dengan zakat fitrah. Seperti itu. Oke, ini pembahasan pertama yaitu mengapa kita zakat fitrah. Ala kulli hal, kita zakat fitrah pada akhirnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa zakat fitrah tadi? Mensucikan jiwa kita. Karena zakat fitrah nama lain adalah zakat khilqah, penciptaan, zakat badan, badan kita, ya. Seperti itu. Insyaallah kita lanjut. Status hukum dari zakat fitrah itu wajib atau fardu, ya. Wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, ya. Maka ini wajib. Ya, wajib sendiri itu pengertiannya adalah suatu hal ya yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan ketika kita tidak melakukan maka kita berdosa. Ketika kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala. Ya, maka ketika zakat fitrah itu statusnya wajib atau fardu, maka zakat fitrah harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan maka kita berdosa. Itu makna dari wajib atau al-fardu ya. Seperti itu. Tapi tidak bagi seluruh orang. Ya, di sana ada syarat-syaratnya. Bagi muslim yang memenuhi syarat.
yang akan kita bahas ya syaratnya ya di sini. Syarat wajib. Siapa yang terpanggil untuk menunaikan ibadah zakat fitrah ini? Di sini ada 4 syarat. Pertama mampu, ya. Kedua Islam, ketiga merdeka, keempat adalah al-idrok bahasa Arabnya atau arti Indonesia adalah saksi pertemuan waktu. Kita bahas satu-satu. Mampu. Maka ini ya bagi orang yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi ya pada malam hari raya dan siang harinya. Oke. Jadi kategori mampu itu adalah apakah Fulan tadi, misalkan ada namanya Ahmad gitu ya. Ahmad punya keluarga, punya istri satu, anak satu. Maka istri dan anaknya itu kan wajib dinafkahi. Maka apakah Ahmad tadi itu wajib menunaikan ibadah zakat fitrah? Maka jawabannya kita lihat apakah dia mampu atau tidak. Mampunya itu bagaimana? Apakah Ahmad punya ya makanan, punya harta ya untuk menafkahi keluarga Ahmad tadi ya yang berupa anak dan istri di hari raya, malam harinya berarti malam takbiran sampai siang hari di hari raya. Ada nggak kelebihan makanan? Kalau ada, maka zakat fitrah itu wajib baginya. Oke ya. Itu pertama, mampu. Kedua, Islam. Tentu saja ini pembahasan yang mudah ya, Islam. Maka selain Islam tidak diwajibkan zakat fitrah. Ketiga adalah merdeka. Al-hur, merdeka. Maka budak tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Karena budak tidak bisa memiliki harta. Oke. Keempat adalah saksi pertemuan waktu. Atau al-idrak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang memang merasakan perbatasan 2 waktu, 2 masa. Apa itu? Ya, hari terakhir Ramadan dan juga awal hari Id, ya, atau Syawal, ya. Maka ketika orang itu merasakan dia merasakan bulan Ramadan hari terakhir, berarti asarnya ya, asarnya dia hidup dan maghribnya dia hidup, maka wajib untuk dizakatkan badan dia. Kita kembali lagi ya ke yang pertama, zakat fitrah itu zakat badan, ya. Seperti itu. Maka syarat keempat ini, kewajiban zakat fitrah ini bagi orang yang merasakan Ramadan, hari Ramadan terakhir yaitu di asar sebelum maghribnya itu Idul Fitri, afan, ya. Maka dia merasakan hari Ramadan terakhir dan juga merasakan hari pertama Syawal. Maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Seperti itu. Maka jika ada orang ya, misalkan tidak merasakan bulan Ramadan tapi merasakan Syawal. Contohnya apa? Misalkan orang lahiran ya. Lahir di anak nih. Keluar di apa? Setelah azan maghrib sudah masuk waktu Syawal. Ya. Seperti itu. Atau kita kebalikannya ya. Tidak merasakan Syawal, misalkan ya. Ada seorang misalkan ya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala ketika hari terakhir Ramadan ya dan tidak merasakan hari Syawal, malam maghribnya tidak merasakan. Maka bagaimana? Apakah wajib bagi mereka zakat? Maka tidak wajib bagi mereka untuk dizakatkan fitrah. Ya, seperti itu. Karena syarat wajibnya dia harus menyaksikan ya pertemuan waktu atau al-idrak, menyaksikan, melihat ya waktu apa? Waktu tadi sore hari terakhir di bulan Ramadan dan juga malam hari pertama di bulan Syawal. Ya, Syawal itu ya maksudnya malam takbiran. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ya, kita masuk ke tanggung jawab siapa. Ya, kira-kira zakat fitrah ini apakah setiap badan itu membayarkan ataukah cukup satu orang membayarkan sebagai ganti dari kita? Maka di sini jawabannya. Ya, tanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrah adalah mereka yang berada di bawah naungan nafkah. Berarti kalau cerita Ahmad tadi, siapa yang di bawah naungan nafkah Ahmad? Ahmad itu wajib menafkahi siapa saja, maka dia wajib menzakatkan fitrah mereka. Misalkan tadi ada satu istri dan satu anak, maka Ahmad membayarkan untuk 3 orang. Siapa? Dirinya sendiri,
Karena zakatul badan dan juga badan istrinya dan juga badan anaknya. Maka tiga. Maka kewajiban zakat fitrah mengikuti kewajiban nafkah. Ya. Siapa yang wajib kita nafkahi secara syariat, ya kan? Maka kita wajib membayarkan zakat fitrahnya. Ahmad wajib membayarkan ya nafkah wajib pada istrinya. Kedua, kepada anaknya karena anaknya masih kecil dan belum balik misalkan dan belum bisa bekerja. Seperti itu. Maka wajib bagi Ahmad untuk membayarkan zakat fitrah mereka. Ya, seperti itu. Kemudian urutan nafkah. Nah, ini juga masih membahas terkait tadi, ya. Nafkah kan tadi mindset kita adalah zakat fitrah itu sesuai dengan nafkah atau ya kita membayarkan orang yang kita nafkahi. Nah, adapun urutan nafkah, ya, agar kita tahu misalkan gini ya. Zakat atau uang kita itu nggak cukup kalau misalkan uang Ahmad itu nggak cukup untuk Ahmad untuk membayarkan zakat Ahmad, istri dan anaknya. Maka bagaimana? Maka dikatakan di sini, jika harta terbatas, dahulukan diri sendiri, lalu istri, kemudian anak kecil, kemudian ayah, kemudian ibu, baru kemudian anak dewasa yang tak mampu. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dimulai dengan diri sendiri. Kalau memang diri sendiri sudah membayarkan dan sekiranya mampu kepada nafkah yang lain, maka kedua adalah istri. Kemudian setelah ada anak kecil, kemudian ayah, ibu, baru kemudian anak dewasa yang tak mampu untuk bekerja atau tak mampu untuk membayarkan zakat fitrah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini teknisi pelaksanaan tentang apa ya dan kapan. Kita membahas apanya dulu. Kualitas bahan dan kadar yang kita bahas di sini. Kualitasnya itu tidak boleh kita mengeluarkan makanan, biji-bijian apapun yang rusak, ya, yang musyawas, yang berlubang, dimakan kutu. Intinya suatu produk yang gagal, ya, maka tidak boleh. Adapun yang dikeluarkan harusnya adalah berupa makanan pokok yang umum di masyarakat setempat atau bahasa Arabnya adalah ghalib kut al balad. Ya. Ghalib kutil balad atau makanan pokok tempat tersebut. Misalkan di Indonesia makanan pokoknya apa? Ya beras, maka kita membayarkan zakat fitrah itu menggunakan beras. Berasnya bagaimana kualitasnya? Ya kualitasnya yang layak dimakan. Bukan yang ada kutunya banyak, bukan yang ini, rusak dan sebagainya. Nah, kadarnya berapa banyak beras yang kita berikan? Ya wajib mengeluarkan satu so'. Ya, standar Nabi Muhammad SAW yaitu sekitar 5/3 Baghdad. Atau kalau sekarang 2,5. Ya, seperti itu, 2,5. Nah, maka ini ya kualitas bahan dan kadar. Oke, kita lanjut. Sekarang ke waktu pembayaran yang krusial juga. Waktu pembayaran di sini dibagi menjadi 5 hal. Pertama adalah waktu boleh atau bahasa Arabnya waktul jawaz. Waktu boleh adalah dimulai pertama kali itu di bulan Ramadan datang. Maksud dari waktu boleh itu apa? Kita sudah boleh untuk membayarkan zakat fitrah. Dengan artian kalau kita membayarkan di waktu itu, di waktu boleh, maka zakat fitrah kita sah dan dianggap zakat fitrah. Kapan? Ketika bulan Ramadan datang. Bulan Ramadan datang, kita bayarkan zakat fitrah kita. Maka bagaimana? Yaudah, maka kita sudah menunaikan zakat fitrah. Boleh nggak? Boleh, karena ini namanya waktul jawaz. Ya, waktu boleh. Ya, adapun waktu yang kedua adalah waktul wajib atau waktul wujub bahasa Arabnya. Waktu wajib itu apa? Berarti waktu yang dimana ketika waktu ini sudah datang, maka wajib bagi kita untuk menunaikan segera. Kalau tadi kan dari awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 28 misalkan, itu waktu boleh itu. Boleh bayar, boleh enggak di situ. Tapi ketika sudah masuk ya, hari di mana terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam takbiran, ya. Nah, itu mulailah kewajiban zakat fitrah. Maksudnya apa ya? Kita harus mulai membayarkan di waktu itu. Oke? Kemudian waktu ketiga, Afan, adalah waktu yang sangat dianjurkan atau waktu sunnah, waktu mustahab, ya.
Kapan? Itu setelah sholat subuh pada hari raya Idul Fitri, namun sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke? Jadi waktu yang disunahkan, kan tadi mulai wajibnya adalah malam takbiran. Ya, kapan disunahkan? Paling afdolnya kapan? Paling afdol adalah setelah sholat subuh di hari Id. Ya, jadi kita biasanya kalau di Indonesia kan bawa berasnya, kemudian sholat subuh, kemudian habis sholat subuh dikasihkan. Ya, nah maka ini ya kita sudah melakukan waktu yang dianjurkan atau waktu yang disunahkan seperti itu. Nah, dengan syarat kita tidak memberikannya setelah sholat Id. Nah, terus kalau misalnya kita ngasihnya setelah sholat Id bagaimana? Nah, maka jawabannya setelahnya adalah masuk waktu keempat, waktu makruh, waktu yang dibenci. Makruh itu ta'rifnya adalah suatu hal yang ketika kita lakukan tidak mendapatkan pahala. Maksudnya dia tidak masalah maksudnya. Afan, tidak mendapatkan dosa, ya. Maksudnya tidak masalah melakukannya. Kalau mau meninggalkan ya udah. Ya, lebih afdal seperti itu. Maka menunda pembayaran zakat hingga sholat id dikumandangkan, ditegakkan, kemudian setelahnya baru membayarkan zakat fitrah, sah nggak zakat fitrahnya? Sah. Selagi masih di hari id, selagi masih belum maghrib, ya. Tapi hukumnya makruh. Ya. Maksudnya apa hukum makruh? Ya, tadi alangkah baiknya kita jangan menunaikan di waktu itu. Cuman kalau mau menunaikan di waktu itu boleh-boleh saja. Ya, tidak masalah, tetap dianggap. Adapun waktu yang terakhir adalah waktu haram, ya. Waktu yang dibenci, ya. Waktu yang dibenci, yang diharamkan, diharamkan, yaitu adalah membayarkan zakat fitrah lewat dari hari raya Idul Fitri atau setelah terbenamnya matahari pada hari Id. Tanpa alasan yang penting nih, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, tanpa uzur, ya. Jika ada uzur maka tetap dianggap zakat fitrah. Maka jika sengaja ya seseorang itu mengakhirkan zakat fitrah sampai setelah Idul Fitri, ya, maka hukumnya berdosa karena haram. Haram itu adalah suatu hal yang ketika kita lakukan maka kita mendapatkan dosa, ketika kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Maka hukumnya berdosa, namun ia tetap wajib segera membayarkannya sebagai bentuk qadha, ya, mengganti kewajiban yang terlewatkan. Ya, seperti itu. Nah, begitu terkait waktu-waktunya. Sekarang kita masuk pilar-pilar penyaluran zakat fitrah. Ya. Nah, penyaluran zakat fitrah itu ada di ayat 60 di surat At-Taubah yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Akan kita bahas satu persatu dari setiap mereka. Tapi sebelum itu kita bahas suatu hal yang penting dan krusial sekali. Ya. Dikatakan di sini, ya. Katakan tadi innama. Kalau kita lihat kita balik innama sodako, ya, ada innama, ya, ini keindahan bahasa Arab, ya, keindahan bahasa Arab yaitu kata innama dan huruf lam, ya, lamul milki, dikatakan innama sodako lil fuqara, lamnya di situ, maka ada dua hal yang akan kita bahas, ya, yaitu innama dan li di al fuqaranya. Innamas shadaqatu li. Maka ada dua hal, innama dan li. Ya. Ya, kata innama dan huruf lam artinya itu lamul milki, kepemilikan. Ya kan artinya innamas shadaqatu li. Li itu kepemilikan. Contoh misalkan, ya, alqol atau al-hatifu li, HP ini milikku. Ya, lamnya lamul milki, kepemilikan maksudnya. Maka kata innama dan lam dalam ayat tersebut innamas shadaqatu lil fuqara sebagai bentuk segel pembatas. Ini namanya al-hasru, batasan.
Maka segel ini mengunci rapat hak kepemilikan zakat fitrah hanya kepada 8 golongan yang sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Maka ada 8 golongan atau yang kita sebut dengan asnaf samaniyah, ya, golongan yang 8. Dan menggunakan kalimat innamas shadaqatu lil. Artinya apa? Al-hasru. Al-hasru itu dalam bahasa Arab maknanya adalah pembatasan. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya sodakoh atau zakat itu hanya untuk mereka 8. Dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membatasi apa? Allah Taala itu sendiri. Maka menolak keras segala bentuk perluasan keluar dari garis ketetapan ini. Maka tidak bisa akhirnya kita mendatangkan orang baru. Contohnya apa? Misalkan, oh tolibul ilmi, ya, oh penuntut ilmu, ya, maka juga kan zakatnya. Misalkan seperti itu. Tidak, ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Atau misalkan diberikan kepada orang-orang atau kepada siapapun lah selain dari asnaf samaniyah ini. Maka hukumnya tidak boleh. Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Itulah keindahan bahasa Arab. Ya. Innama as-shadaqatu lil fuqara. Jadi sodakoh atau zakat, ya, sodakoh di sini maksudnya zakat. Zakat itu hanya untuk khusus orang fukara wal masakin wal sampai terakhir. Ini sangat penting sekali. Ya, nanti bisa dilihat ini ada sumbernya ya di bawah sini, di pojok kiri bawah. Ya ada kitab Al-Amwal karya Abdul Qadim Zalum. Ya, nanti bisa dirujuk di sana. Oke, sekarang kita membahas satu persatu siapa saja asnaf samaniyah. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pertama adalah al-fuqara. Innamas shadaqat. Ini adalah innama as-shadaqatu lil fuqara. Ya. Maka fuqara adalah orang fakir. Jamaknya fakirun atau orang fakir. Maka orang fakir adalah jiwa-jiwa yang aliran rezekinya terputus sebelum menyentuh batas pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Maksudnya bagaimana? Oke, fakir adalah orang yang dia dia itu memiliki sedikit harta, tetapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu yang fakir. Misalkan gini, misalkan ya, kebutuhan satu hari full misalkan, sandang pangan papan misalkan ya, itu 10.000 misalkan saja. Tapi gaji dia cuma 5.000. Maka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Ya, itu fakir. Oke. Nah, adapun setelahnya itu miskin yang hampir sama. Di sini miskin itu, ya, orangnya itu lebih keadaan apa? Keadaan orangnya adalah lebih sulit, ya, lebih mengenaskan daripada fakir tadi. Karena mereka adalah orang yang dihempaskan oleh ketiadaan hingga seolah melekat pada debu. Karena gini, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mensifati fakir seperti halnya mensifati miskin. Miskin itu apa? Au miskinan za matsrobah. Atau orang miskin yang matsrobah itu artinya, ya, turab. Turab itu artinya apa? Ya, debu. Maksudnya apa? Miskin yang melekat dengan debu. Kenapa ya? Saking mereka tuh nggak punya apa-apa, akhirnya menjadikan debu itu tempat tinggalnya. Maka dari ayat tadi kita bisa mengambil, ya, mengambil hukum bahwasanya miskin atau al-masakin atau orang miskin itu derajatnya itu lebih rendah dan lebih butuh daripada al-fakir. Fakir itu tadi masih memiliki harta, ya. Penghasilan cuma tidak mencukupi kebutuhan utama dia. Adapun miskin berarti yang lebih buruk dari dia itu namanya miskin. Ya. Tetapi ini penting sekali, di sini penting, poin penting sekali. Namun kehormatan diri menahan lisan mereka dari meminta-minta, itulah orang miskin. Ya. Dia tidak minta-minta. Ya.
Maka yang minta-minta, Nabi mengatakan di hadis yang sangat panjang, ya Nabi mengatakan orang miskin itu apa? Orang yang tadi yang nggak punya apa-apa, ya, tapi dia tidak meminta-minta. Itu orang miskin. Maka ingat ya, itu orang miskin. Itu sudah menjadi pengertian ya, yang khusus. Maka nggak bisa kemudian kita menggantikan makna miskin tadi. Ya. Maka ketika ada orang yang minta-minta, maka itu bukan miskin yang masuk ke sini. Yang apa? Yang wajib diberikan as-sodaqot, yang wajib diberikan az-zakah, yang masuk ke ayat innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka di sana derajat kepapanan mereka dinilai lebih prihatin dan berada di bawah derajat orang fakir. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke amilina 'alaiha. Bahasan ya, amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha adalah orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat atau amil zakat. Ya. Maka mereka dihalalkan oleh Allah SWT, diberikan hak untuk mengambil bagian zakat fitrah. Ya. Paham ya? Dengan apa? Ya. Dengan membandingkan jerih payah mereka dalam menyalurkan, dalam mengumpulkan zakat. Oke? Nah, pembahasan amilina 'alaiha ya. Maka ini adalah amil. Amil ya, ini adalah mustalah Islam, mustalah syara'. Ini adalah mustalah yang memang ya ada di Islam. Amil. Amil itu adalah ya orang ya yang diangkat oleh khalifah dan dia berada di bawahnya wali. Nah ya, jadi amil itu akadnya adalah imalah namanya ya. Namanya akadnya adalah imalah. Dan itu hanya di pembahasan Islam saja. Ya. Dan imalah dalam pengertian imalah itu apa? Imalah adalah orang yang ditunjuk oleh khalifah untuk menjadi amil. Nah, amil ini bukan amil zakat saja, amil secara umum yang ditunjuk oleh khalifah. Salah satu pekerjaannya bisa jadi zakat, mengumpulkan harta zakat dan menyalurkan harta zakat. Ya. Maka ketika amil yang di sini dan amilina 'alaiha, berarti kan ketika ayat Al-Qur'an mengatakan wal amilina 'alaiha, maka amilnya, maka yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan adalah amil yang syar'i. Amil yang diangkat oleh khalifah. Sedangkan sekarang kita tidak ada khalifah yang menjadi pengangkat amil. Ya. Maka apakah amil atau apa ya badan penyaluran zakat sekarang apakah mereka amil sehingga mereka boleh mengambil zakatnya? Maka tentu saja tidak. Ya. Apa nggak sah mereka? Sah-sah saja diadakan ya, nggak masalah. Itu membantu kita, sangat-sangat membantu kita penyaluran zakat, badan zakat misalkan. Tapi yang perlu kita pahami mereka bukan amil zakat. Karena tadi ta'rif amilina 'alaiha itu diambil dari makna aimalah. Aimalah adalah ya kepemimpinan riayah ya, kepemimpinan di bawahnya wali. Jadi hierarkinya adalah gini. Khalifah ya, ta'rif Islami. Khalifah ya, kemudian menunjuk wali. Wali itu di tempat yang lebih luas. Kekuasaannya lebih luas misalkan eh, satu tempat misalkan ya di Jawa misalkan Jawa Tengah, misalkan wali di situ. Kemudian di bawahnya ya itu amil. Berarti hierarkinya adalah khalifah, wali dan amil. Amil ini yang kita bahas sekarang. Maka ketika amil yang dibahas di situ dan yang diinginkan Al-Qur'an ya seperti itu, karena itu maksudnya yang dipahami oleh para sahabat dan nabi ya seperti itu, maka amil adalah imalah yang diangkat oleh khalifah. Maka ketika khalifah tidak ada, maka amil tidak ada. Karena kalimat adalah mana ayyanahul imam.
Ya, tegas sekali. Ya. Yang memang diayyanahu, ditetapkan, dipilih oleh al-imam. Yaitu khalifah. Maka ini salah satu asnaf golongan yang tidak ada di hari sekarang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditahan dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum berarti ini salah satu orang yang wajib atau berhak mendapatkan zakat. Adalah orang yang baru mu'allaf dan baru masuk Islam. Maka orang yang baru masuk Islam itu diberikan zakat zakat kepadanya. Ya. Maka para tokoh atau pemimpin yang hatinya sedang dirangkul agar masuk Islam, agar masuk keimanan, ya, agar mengkokohkan keimanan mereka, maka diberikan zakat. Tetapi dengan syarat mereka harus berstatus muslim, bukan masih non-muslim. Ya, jadi mu'alaf. Ya, mu'allafati qulubuhum, yang baru mu'alaf. Seperti itu. Ya. Kemudian yang masuk selanjutnya yaitu ar-riqab. Salah satu ya yang tidak ada juga di zaman kita sekarang adalah ar-riqab atau hamba sahaya. Hamba sahaya sebenarnya itu wajib atau berhak mendapatkan zakat dari kita. Dengan tujuan apa? Untuk membebaskan budak. Ya karena di Islam itu banyak sekali cara-cara untuk seorang budak itu membebaskan diri. Bisa dari orang lain, bisa dari dirinya sendiri. Itu namanya budak mukatabah. Jadi ada istilah budak mukatabah. Budak mukatabah itu apa? Budak yang dia memiliki perjanjian dengan ya pemiliknya untuk apa? Kalau aku sudah ngumpulin uang sekian-sekian, misalkan ya, saya memiliki budak misalkan, ya. Maka budak saya datang kepada saya, kurang mengatakan, kalau saya punya uang 10 juta, maka saya bebas. Dan kita setuju akan hal itu. Nah, itu namanya mukatabah. Maka dia bisa mendapatkan harta untuk membantu dia bebas bagaimana? Ya dari ini. Dari zakat ini. Entah dia bekerja tambahan, tambah zakat ini. Seperti itu. Tapi ini tidak ada zaman kita. Maka ada dua. Pertama amil, kedua adalah riqab. Selanjutnya. Al-gharimina. Orang yang berhak mendapatkan zakat selanjutnya adalah orang yang gharim. Gharim itu apa? Orang yang terlilit hutang. Maka orang yang terlilit hutang itu berhak mendapatkan zakat. Tetapi ya ada rinciannya. Gak hanya orang berhutang saja. Dalam kitab Al-Amwal disebutkan di sini oleh Abdul Qadim Zalum ada dua nasib. Ini juga disebutkan di mazhab Syafi'iyah sebenarnya. Ada dua nasib ya bagi orang yang menghutang. Pertama adalah mereka yang berhutang demi mendamaikan perselisihan ya. Contohnya misalkan dia kan kita tahu ya pembunuhan itu kalau tidak sengaja yaitu membayarkan dia ya kedua belah pihak ada ngotot-ngototan misalkan ya berselisih akan dia tadi denda tadi ya maka ada datang orang misalkan orang kaya dia membayarkan dia tadi dan terlilit hutang gara-gara membayarkan dia tadi ya tebusan tadi maka ya dia masuk ke sini meski mereka kaya ya, ya seperti itu. Sementara mereka, yang kedua adalah orang yang berhutang demi hajat mereka, demi memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan pribadi mereka, ya. Sehingga mereka menghutang untuk hal tersebut, ya. Seperti itu. Maka dua gambaran, dua golongan tadi itu dikatakan gharim atau orang yang terlilit hutang. Nah, orang yang terlilit hutang itu ada tiga syarat agar berhak mendapatkan zakat. Jadi tidak semerta-merta dapat zakat orang yang berhutang saja. Ya. Utangnya pertama adalah sudah jatuh tempo, sudah al-hulul bahasa Arabnya. Sudah jatuh tempo. Maksudnya bagaimana? Maka orang yang berhutang dan masih memiliki tenggat waktu yang sangat panjang misalkan, ya. Misalkan dia berhutang dan tenggat waktu bayarnya masih 2 bulan lagi dan hari ini adalah zakat fitrah, ya. Maka apakah dia mendapatkan hak untuk diberikan zakat fitrah atau zakat? Maka jawabannya tidak. Karena belum jatuh tempo hutangnya. Pertama itu.
Kedua, benar-benar tidak mampu. Al-ajzu. Dilihat apakah tadi, oke, sudah temponya sudah datang, tapi apakah dia mampu atau tidak? Apakah ada harta-harta lain yang bisa digadaikan untuk membayarkan ya utang dia? Kalau ada, maka dia dikatakan mampu. Kalau tidak ada, maka mereka namanya al-ajzu, tidak mampu. Barulah di sana diberikan zakat. Ketiga, hutangnya untuk kebutuhan yang halal. Kalau berhutang untuk kebutuhan yang haram, ya jelas nggak boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena itu maksudnya kepada apa, muawanah fil ma'siyah atau ta'awun fil ma'siyah. Atau kita apa? Kita memberikan wasilah kepada maksiat tersebut. Karena suatu hal yang haram, ya, itu maksiyah, ya, asa, ya. Maka kalau kita bantu dengan zakat fitrah, maka kita seperti membantu orang bermaksiat, membantu orang melakukan keharaman. Itu tidak boleh, ya. Maka tiga syarat ini harus jatuh tempo, dan ketika jatuh tempo dia tidak mampu dan hutangnya itu hutang yang halal. Maka baru di sini, ya, baru di sini diberikan hak, ya, untuk, ya, diberikan hak zakat kepadanya. Ini saya ambil dari kitab Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Mazhab Syafi'i tentu saja. Kemudian di sini, ya, masih pembahasan ini saya kutip dari kitab Bidayatul Muhtad fi Syarhil Minhaj punya Ibnu Al-Qadhi, ya, yang berbunyi wal gharim, ya, menerangkan gharim, ya. Ini stadana li nafsih ay li gharadi nafsih min aklin wa lubsin aw li hajjin aw jihadin wa nahwi dzalika fi ghairi ma'siyatin u'tiya lil ayah. Fa in kana li ma'siyatin kazina wa syurbil khamri lam yu'ta qabla taubah. Artinya apa? Dan orang yang berhutang, jika ia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, maksudnya untuk tujuan pribadinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dia, makanan, minuman, pakaian dan papan, ya, atau untuk ibadah seperti haji, jihad dan sejenisnya, jika utang tersebut dalam rangka kemaksiatan, maka diberi zakat. Namun setelah dia tahu bat dari hal tersebut. Dengan artian apa? Nggak boleh ketika dia masih melakukan, ya, keharaman, ya, akhirnya diberikan zakat. Ya, maka benar tadi syarat kita yang tiga. Ya, ingat, jatuh tempo, tidak mampu, dan kemudian kebutuhan hutangnya itu dalam kebutuhan yang halal. Kita lanjut ke orang yang berhak mendapatkan zakat lagi, yaitu Ibnu As-Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah musafir. Musafir apa? Sang pengembara yang langkahnya terhenti karena bekal yang terputus. Jadi ada orang lagi safar ke suatu negara, misalkan suatu wilayah, misalkan kemudian hilang ongkosnya, habis uangnya, nggak ada bekal lagi, ya nama itu Ibnu Sabil atau anak jalanan, bahasa kasarannya, ya. Tapi maksud Ibnu Sabil adalah musafir yang terputus bekalnya. Maka ia berhak diberikan harta zakat sampai dia tiba di tanah airnya, ya. Meskipun nanti di tanah airnya dia itu adalah orang, ya, yang memiliki uang. Tapi yang penting ketika itu, ketika hari zakat fitrah ditunaikan, ya, dia musafir nggak? Iya, sedang safar. Safarnya apakah dia ada bekal? Oh, nggak ada bekal. Oh, maka dia Ibnu Sabil, dia berhak diberikan zakat fitrah. Oke? Ya, tidak peduli kita apakah ketika dia sampai Indonesia dia orang kaya atau orang orang miskin atau bagaimana. Yang penting tadi Ibnu Sabil. Selanjutnya adalah fi sabilillah. Nah, fisabilillah yang di ayat adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amili 'alaiha, dan juga kata fisabilillah. Nah, fisabilillah itu adalah jihad. Jihad. Karena Allah Ta'ala setiap menyebutkan fisabilillah, Nabi dan setiap Nabi ketika menyebutkan fisabilillah itu konotasinya bermakna jihad. Maka ketika diturunkan ayat fisabilillah, maka maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah jihad, bukan hal lain. Ya. Meskipun fisabilillah, fisabilillah yang lain maknanya kan banyak. Ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini
Orang yang innamas shadaqatu lil fuqara adalah fisabilillahnya yang berarti jihad. Karena tadi Allah Ta'ala selalu menyebutkan fisabilillah dan bermakna jihad. Ya. Maka yang berhubungan jihad tentang persiapan jihad, tentang apa kebutuhan para pasukan, para tentaranya, kebutuhan untuk peralatannya, persenjataannya, ya itu semua boleh diambilkan zakat untuk biaya hal tersebut. Seperti itu. Oke. Ya dan ini juga salah satu golongan yang tidak ada hari sekarang. Karena apa ya? Karena tidak ada jihad. Kenapa nggak ada jihad? Karena nggak ada khalifah. Karena qaidul jaysh satu-satunya, pemimpin perang satu-satunya itu khalifah. Ketika khalifah tidak ada, maka fisabilillah tidak ada. Ya, itu. Karena kenapa? Karena ini adalah pembahasan yang khusus. Jihad itu adalah mustalah yang ada di pembahasan Islam, fikih Islam. Dan kita main dengan hal tersebut. Maka masuk fisabilillah jihad. Ya, seperti itu. Dan sekarang tidak ada khalifah. Maka bagaimana? Ya maka tidak ada fisabilillah. Dan tidak bisa diartikan fisabilillah sebagai tolibul ilmi, orang penuntut ilmu. Ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini pembahasan penting juga. Zakat itu adalah hak milik eksklusif ke delapan golongan ini. Delapan golongan. Karena tadi ya, innamas shadaqat. Maka harta suci ini sama sekali tidak boleh dialihkan untuk pembangunan fisik yang bersifat umum. Maksudnya apa? Selain ke delapan orang tadi. Seperti mendirikan masjid, membangun rumah sakit, yayasan amal, menopang urusan fasilitas negara, ya kebijakan distribusi seutuhnya diserahkan kepada ketajaman istihad khalifah. Kan nanti khalifah memandang 8 tadi, apakah dibagi ke semua 8 tadi, golongan tadi atau tidak. Maka itu kembali ke ijtihadnya, kembali kepada pendapatnya khalifah dalam melihat di mana letak kebaikan dan kebutuhan umat yang paling mendesak. Tetapi yang penting adalah zakat ini tidak bisa diberikan di luar 8 golongan tadi. Ya, seperti itu. Pembahasan kita ya beralih ke pembahasan yang sedikit kontemporer, yaitu hukum menggunakan uang dalam zakat fitrah. Ya. Tadi kan kita diawali ya di mazhab kita mazhab Syafi'i ya, kalau zakat itu bentuknya adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok wilayah tersebut. Makanan pokok wilayah tersebut. Ya. Tapi boleh nggak kita ganti makanan pokok tadi ya menjadi uang? Mesti kita bayar uang saja. Maka hukumnya adalah boleh, sah. Ya. Tetapi memiliki pilihan. Maksudnya bagaimana? Ya udah, kalau mau membayarkan menggunakan uang boleh, membayarkan ya menggunakan kutil balat atau menggunakan makanan pokok wilayah tersebut maka juga boleh-boleh saja. Ya. Nah, di sini pembahasan menariknya adalah alasan dan bukti atau dalil kebolehan membayarkan menggunakan uang. Ya, kebolehan membayarkan dengan uang. Jadi diambil dari kitabnya ya, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari ya, di Tahqiqul Amal, yaitu membahas ya zakat mal, ya, zakat fitrah menggunakan mal. Itu bagaimana? Ya. Diawali dengan alasan ya Rasulullah itu pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya, dan Mu'ad itu mengambil pakaian sebagai pengganti zakat gandum. Oke, jadi Mu'ad diutus ke Yaman untuk menjadi amil, diutus oleh Nabi Muhammad ketika itu menjadi khalifah. Ya, amil diutus untuk mengambil zakatnya. Ya.
Dan yang ada di hadis Nabi kan gandum, kemudian kurma, apa-apa makanan pokok ketika itu. Tapi Muaz tidak mengambil gandumnya. Muaz mengambil apa? Bajunya, pakaiannya. Maka hal ini dilakukan karena menyerahkan pakaian itu lebih mudah bagi penduduk setempat dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di Madinah daripada dikasih gandum. Maka dan Nabi mengetahui hal ini, Nabi diam. Ini seperti itu. Maka selanjutnya adalah asal usul sedekah adalah harta. Ini mindset kita adalah asal usul sedekah adalah harta. Ya. Kenapa kok akhirnya kita mengatakan zakat fitrah itu boleh menggunakan kimah atau uang? Karena gini, karena perintah awal zakat adalah mengambil harta. Khud min amwalihim. Ya, ayatnya seperti itu. Khud min amwalihim. Ambillah dari amwal mereka, harta mereka. Nah, Nabi Muhammad itu menetapkan zakat berupa hewan ternak atau biji-bijian itu sekedar untuk memudahkan masyarakat Arab ketika itu dan Arab Badui ketika itu yang jarang memiliki uang tunai. Ya. Karena biasanya mereka memiliki apa? Memilikinya kurma, memilikinya gandum, ini sebagainya. Jarang atau sedikit sekali yang mereka memiliki uang tunai. Tetapi ketika Nabi menyebutkan, oh zakat fitrah itu gandum, zakat fitrah itu kurma, apa, itu bukan untuk membatasi jenis zakatnya. Karena di sana ada maksud lain kenapa Nabi mengatakan hal itu, bersabda hal itu. Kenapa ya? Karena tadi keadaan orang Arab ketika itu ya sangat jarang memiliki uang tunai. Sehingga ketika diwajibkan dengan amwalim dengan harta mereka akan kesusahan. Padahal ad-dinu yusrun. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Ya. Itu yang pertama. Maka kita ketika kita membayarkan dengan harta, uang, harta kan, maka itu kita kembali kepada hukum asalnya itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Dalil selanjutnya adalah praktik sahabat yang disetujui Nabi. Saat Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman tadi, ia mengambil pakaian sebagai ganti zakat gandum kan. Karena lebih mudah dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di Madinah. Dan Nabi menyetujui hal ini. Setuju akan hal ini. Dan Nabi gak mungkin menyetujui suatu hal ketika suatu hal itu salah. Gak mungkin. Ya. Kenapa ya? Karena kalau itu salah dan Nabi membiarkan, maka Nabi membiarkan suatu hal yang salah. Terus ketika Nabi utusan Allah Ta'ala membiarkan suatu hal yang salah. Ya, apalagi kita. Bagaimana dong? Sebagai penunjuk. Ya kan? Maka tidak mungkin ya diamnya Nabi itu mengatakan kalau itu nggak sah. Kalau itu nggak sah, ya cara Mu'ad bin Jabal mengganti dari gandum kepada pakaian. Harta yang lain maksudnya. Itu tidak sah. Maka bagaimana? Maka ya Nabi bakal ngomong, oh ini nggak sah wahai Mu'ad. Nggak boleh ambil gandum mereka. Tapi Nabi tidak melakukan hal tersebut. Menandakan bahasanya Nabi ridho akan hal tersebut. Nabi mengiyakan hal tersebut. Ya. Kalau di usul fikih ini namanya at-taqrir. Ya. Sifat diam Nabi. Kemudian, ya selanjutnya adalah, dalil selanjutnya adalah perbedaan takaran menunjukkan perhitungan nilai harga. Bagusnya di kitab Tahqiqul Amal, baiknya Syekh Sidil Gumari, beliau mengatakan, salah satu hal yang membuat kimah itu akhirnya sah, membayarkan dengan harta itu sah, itu gara-gara ada nilai harga. Ada nilai tukar atau gini, takaran yang berbeda. Karena Nabi menetapkan satu sok itu untuk kurma dan gandum saja. Namun menetapkan hanya setengah sok untuk gandum putih yaitu bur. Jadi gandum merah itu namanya syair, gandum putih namanya bur. Ya, gandum merah dan kurma itu zakat fitrahnya satu sok. Adapun gandum putih itu bur, hanya setengah sok. Kenapa ada beda takaran ini? Karena gandum putih atau bur itu lebih langka, lebih mahal harganya ketimbang gandum merah syair. Sehingga berarti maksudnya itu bukan satu sok literally satu sok.
Tapi yang dimaksud adalah kimah dari satu sok ini. Kimah satu sok di kurma dan gandum ya di satu sok. Kimah satu sok di gandum putih ya apa? Ya di setengah sok, bukan di satu sok. Karena ketika gandum putih dikeluarkan satu sok, maka itu melebihi dari satu sok. Ya, seperti itu. Maka ini bukti mutlak bahwasannya Nabi itu menghitung nilai ekonomisnya, kimahnya, harga nilainya atau harga nilai, nilai harganya. Bukan sekadar volume barangnya, ya. Seperti itu. Nanti bisa dirujuk lagi di kitab Tahqiqul Amal. Sangat bagus sekali. Udah selanjutnya adalah tujuan mengayakan fakir miskin di hari raya. Nabi pernah bersabda, ya, cukupilah agnihum ya. Kalau nggak salah ya, au kama qol, cukupilah yang artinya mereka yaitu orang-orang fakir miskin agar tidak berkeliling minta-minta pada hari Idul Fitri. Jadi ini, hari Idul Fitri mindset kita adalah yaumu aklin wa syurbin, yaumul farah, ya. Hari Idul Fitri itu harusnya menjadi hari kebahagiaan, hari makan dan minumnya kaum muslimin. Hari bahagia, ya. Bahagia, canda tawa. Ya, maka agar kebahagiaan itu juga tersalurkan kepada fakir miskin, maka Nabi mengatakan cukupilah mereka agar fakir miskin ini di hari raya itu memiliki kebutuhan sehingga apa mereka juga ikut senang. Mereka akhirnya merasakan kalau Idul Fitri ya yaumu farah, hari kebahagiaan, hari makan dan minum. Oke ya. Maka tujuan dari zakat ini untuk mengayakan ya, mencukupkan fakir miskin. Maka ketika mencukupkan fakir miskin, maka bisa menggunakan makanan pokok, bisa menggunakan uang. Bahkan kalau salah kebanyakan ya menggunakan uang. Misalkan ternyata dia tidak suka makan nasi misalkan. Akhirnya makan yang lain ya, dengan karbohidrat yang lain. Boleh-boleh saja. Maka dari uang ya dan makanan pokok dua-duanya itu bisa mencukupi kaum fakir misalnya di hari raya. Selanjutnya, sumber kebahagiaan telah berubah. Di zaman Nabi, makanan itu sangat langka. Sehingga Al-Quran memuji orang yang memberikan makan. Itu amul miskin. Dan lain sebagainya. Maka makanan adalah sumber kebahagiaan terbesar saat itu. Hari ini, uang adalah sumber kebahagiaan utama. Siapa yang gak mau dikasih uang? Siapa yang gak mau dikasih THR? Kan seperti itu. Maka orang miskin di zaman sekarang itu jauh lebih memilih, lebih bermanfaat bagi mereka ketika diberikan uang seharga makanan, seharga satu sok tadi daripada diberikan makanan itu sendiri. Main beras, mau beras itu ngomel kepada dia. Oh, enak lah saya makan beras. Saya seperti itu. Mendingan uang. Uang bisa ditabung, bisa modal biaya yang lain, bisa ini, bisa itu. Agar bisa dipakai sesuai dengan keinginan mereka. Itu kan niat awal itu kan intinya kan seperti itu. Kita membayarkan zakat kepada fakir dan miskin, ya. Gharimina kepada orang berhutang, ya. Itu kan demi membantu mereka. Akhirnya pertanyaannya bagaimana sih kita bantu mereka? Apakah kita berikan hanya makan makanan pokok saja gitu? Apa itu membantu kita? Apa membantu kita? Itu membantu mereka? Kan, kan tidak. Mohon itu mic-nya bisa dimatiin dulu. Alhamdulillah. Ah, siapa ini nak? Siapa ini sayang? Ya, seperti itu. Maka apa sih sebenarnya kebutuhan mereka? Kan perlu kita pahami. Apa kebutuhan mereka? Ya tadi kebutuhan mereka tuh lebih butuh pada uang ketimbang makanan pokok. Bukan berarti makanan pokok tidak sah, sah-sah saja dan itu yang ternaskan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke alasan dan bukti selanjutnya, ya. Makna mengayakan bersifat menyeluruh. Tadi kan Nabi bersabda, kayakanlah mereka. Kayakan artinya ghina. Ghina itu ya orang yang tercukupi. Maksudnya seperti itu. Cukupilah orang fakir miskin sehingga mereka akhirnya di hari raya itu ya mereka bahagia juga dan gak minta-minta gitu. Ya. Maka kata mengayakan, cukupilah mereka.
Ya, yang sabda Nabi tadi itu memenuhi kebutuhan mereka, ya kan, di hari raya. Dan orang miskin di hari raya mungkin sudah punya makanan, dikasih tetangga, ya. Suatu hal biasa kan dikasih tetangga atau apa dan sebagainya, ya. Tapi bisa jadi dia butuh baju, butuh lauk pauk yang lain, butuh obat yang lain, butuh bayar biaya yang lain. Kira-kira hal ini terjadi nggak? Terjadi. Akhirnya kalau kita hanya batasi saja, ya, dengan makanan pokok, akhirnya kebutuhan-kebutuhannya itu yang baju, pangan, lauk lain, misalkan obat, misalkan yang paling penting ya berobat dan sebagainya, maka itu kebutuhan fakir miskin. Maka hanya uang yang bisa menutupi segala kekurangan itu pada zaman sekarang. Uang bisa buat beli baju, uang bisa buat beli makanan, bisa buat beli lauk, bisa buat untuk biaya kesehatan mereka, periksa mereka, ada yang sakit misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita tutup dengan pembahasan di manakah harta suci ini harus dilabuhkan. Misalkan gini, fenomena adalah ya, ada orang tua di Indo dan anaknya di Mesir misalkan. Maka melabuhkan zakat fitrah ini kemana? Apakah dibayarkan oleh sang ayah? Apakah dibayarkan oleh sang anak yang di Mesir? Nah, pembahasan kita di sini. Zakat fitrah adalah persembahan jiwa. Zakat khilqah, zakat badan. Ya. Maka ia mengalir di mana jiwa itu bernafas saat menyambut Idul Fitri. Jiwa kita saat menyambut Idul Fitri di mana? Di Mesir, di Indonesia. Maka salurkan zakat fitrah di situ. Maka jika seorang ayah sedang merantau di Mesir, namun istri anaknya berada di Indonesia, maka zakat fitrah sang istri dan anaknya disalurkan lewat Indonesia. Adapun yang ayahnya disalurkan apa? Ya di Mesir ini. Tempat jiwa mereka itu menyambut hari raya. Karena ini zakat khilqah. Ya, seperti itu. Maka ya mungkin cukup ya sekian ya terkait zakat fitrah yang kita bahas hari ini. Ya, adapun pembahasan-pembahasan fikih-fikih yang lain itu akan ada dan bakal ada dan akan selalu ada di kajian toa selanjutnya. Entah nanti ada nahu ya kita bersama-sama mengetahui pentingnya innamas shadaqatu lil fuqara. Penting itu indahnya sekali bahasa Arab seperti itu. Ya dan belajar bahasa Arab tuh nggak susah. Ya. Insya Allah menyenangkan. Kalau susah bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Ya. Adapun nanti tadi ya ada usul fikih dan sebagainya, insya Allah akan ada kajian-kajian ya fikih, usul fikih bahasa Arab apapun kajian itu di toa selanjutnya. Oke, sebelum tutup, ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Saya bacakan dulu. Berarti amil yang dibentuk di masjid-masjid pada kondisi saat ini bertugas mengumpulkan zakat tidak termasuk dalam kategori amil dalam Quran surat At-Taubah tersebut. Lalu bagaimana dengan zakat yang diterima oleh mereka? Apakah menjadi kepemilikan yang tidak halal? Ya, apakah mereka amil? Jawabannya tidak. Terus bagaimana dengan zakat yang diterima oleh mereka? Ya, maka tidak boleh. Oke. Pertanyaan, apakah zakat boleh nggak diambil mereka zakatnya? Nggak boleh karena mereka bukan ambil. Terus kalau misalkan sudah terlewat bagaimana? Ya sudah, ya. Sudah terlewatkan, ya kan? Akan sangat pusing kita memikirkan ini gimana zakatnya. Maka penting sekali dalam zakat itu kita tahu. Oh, misal gini, boleh kok, boleh. Misalkan zakat fitrahnya di pengumuman gitu, di brosur, zakat fitrahnya itu sekian. Adapun ada biaya operasional untuk nganterin, untuk biaya apa pengantaran berasnya, biaya pengantaran ini, biaya apa-apa dan sebagainya. Cantumin saja. Itu kan lebih aman. Oh, zakat fitrah sekian. Misalkan zakat fitrah 90.000, ya, 20 ribunya itu untuk operasional. Jelas kan? Maka kita meniatkan yang 90.000 untuk zakat, 20-nya untuk operasional. Boleh enggak? Boleh, boleh saja. Jelas gitu maksudnya. Itu. Maka tinggal kejelasan saja. Ya. Adapun yang sudah terjadi, ya sudah. Ya. Maka penting sekali. Ya. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui hal ini. Ya, dan ini yang diinginkan, ini hukumnya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan sendiri, ya, wal amilina 'alaiha.
Amil apa yang dimaksudkan Allah? Yang berfirman kan Allah Ta'ala. Maka harus kembali. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala di kalimat amil? Bukan keinginan kita toh. Oh amil amil zakat orang yang oleh. Bukan seperti itu. Tapi apa yang diinginkan Allah Ta'ala ketika mengatakan amilina alaih. Ya, seperti itu. Kemudian, izin bertanya Ustadz, apakah mustahik mu'alaf itu harus punya syarat kepemimpinan tokoh yang punya pengaruh? Ya, tidak harus. Intinya dia mu'alaf saja. Ya, mu'alaf dan hatinya itu masih agak ragu-ragu dengan keislaman. Maksudnya ya karena dia mu'alaf ya, maka dikokohkan hal tersebut. Kalau misalkan dia mu'alaf dan sudah kokoh misalkan, sudah kokoh, ya maka tidak perlu. Ya. Tapi apakah syarat pemimpin atau tokoh yang pengaruh? Tidak. Itu hanya tulisan dari saya saja. Ya, maksudnya tidak bukan syarat. Intinya dia mu'alaf dan kita kokohkan imannya. Untuk zakat mal, apakah mustahiknya sama dengan zakat fitrah? 8 asnaf ini, iya. Seluruh zakat, zakat amwal, harta, zakat an'am, hewan ternak, zakat zuru' pertanian, zakat urudit tijarah, zakat barang jualan, ya. Kemudian yaitu maka zakat-zakat tadi itu ke asnaf samaniyah. Karena kalimatnya innamas sodaqot dan sodaqot di sini yang dimaksud Allah Ta'ala yang ditafsirkan adalah az-zakah. Maka zakat apapun itu disalurkan hanya ke 8 asnaf ini saja. Ketiga, apakah ada syarat untuk ibnu sabil? Jika ada seseorang melakukan perjalanan untuk traveling ke yang kehabisan bekal termasuk ibnu sabil. Iya, jadi ketika orang safar, traveling kan berarti safar ya. Kecuali kalau memang traveling niat untuk mukim atau tinggal di sana, maka bukan musafir lagi. Karena ini kan traveling bakal balik lagi kan. Maka dia safar. Ya, maka ketika safar ya dan kemudian nggak ada bekal, ya nggak ada bekal dan nggak bisa balik, bekal apa? Bekal untuk balik. Tapi kalau dia bisa balik bagaimana? Ya sudah. Jadi bekalnya adalah bekal yang akhirnya gara-gara bekal ini nggak ada, mereka nggak bisa balik ke negara mereka. Masa nggak bisa balik ke wilayah mereka. Ini namanya berusaha bil. Makanya tadi kan artinya arti guyon ada anak jalanan. Maksudnya apa ya? Ya dia nggak punya apa-apa, akhirnya di jalan aja. Ya, seperti itu. Izin persiapan buka puasa, oke? Ahlan-ahlan yang buka puasa, ya. Semoga Allah terima puasa kita bersama, ya. Dan Allah berikan kita kesempatan untuk menghadiri malam Lailatul Qadar. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, apakah boleh zakat fitrah dengan bahan pokok yang sudah matang? Zakat fitrah dengan bahan makanan pokok yang sudah matang. Eh, saya lupa. Tapi yang penting, ketika zakat fitrah itu ahsannya, itu makanan yang masih mentah. Ahsannya, bahan makanan pokok. Tapi apakah boleh kalau matang? Saya kurang yakin. Kurang yakin maksudnya gini. Akhirnya saya rancu di pikiran saya apakah boleh atau tidak. Takut saya salah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab lagi. Akan saya kirim ke grup. Ya, saya takut salah. Ya, maka saya bisa menjawabnya tadi. Ahsannya, afdolnya dengan makanan bahan. Bahan makanan pokok tadi. Atau uang. Tergantung kebutuhannya. Kedua, apakah satu sudah sesuai dengan 2,5 kilogram beras? Karena pernah dengar ada perbedaan volume beras dengan gandum. Iya, sudah ya. Satu soal itu 2,5 kilogram beras. Ya, sudah benar. Atau kalau mau lebih aman bisa 2,6. Ya, itu untuk ihtiyaton. Tapi 2,5 itu yang dikeluarkan ya, itu sudah pasti sesuai. Tapi kalau lebih aman bisa dengan ihtiyatan atau hati-hati jadi 2,6. Kalau mau lebih asan lagi 2,7 misalnya seperti itu ya. Apakah ada batas kokoh iman bagi mu'alaf? Bagaimana jika sudah bertahun-tahun masuk Islam namun keislamannya belum kokoh? Maka dia bukan mu'alafati kulubum lagi. Orang mu'alaf masuk Islam. Ya. Maka gimana ya? Saya belum bisa menjawab terlalu terlalu rinci.
Ya, takut ada kerancuan juga ya terkait mu'allafati qulubuhum ini. Ya. Karena harusnya normalnya ketika orang mu'allafati qulubuhum ya tadi didampingi agar apa? Dari keimanannya itu akhirnya kokoh. Jangan ditinggalkan kan seperti itu. Jadi saling saling apa hukum lain atau suatu hal lain itu saling support menyupport dengan hal ini. Tidak bisa hanya kita melihat mu'allafati qulubum saja. Ya, maka sembari kan gitu. Harusnya gini, harusnya adalah normalnya adalah mu'allafati qulubuhum, kita didik dia, kita bimbing dia sembari untuk menguatkan karena kita kuatkan pikiran dia juga, kuatkan akidah dia juga dibandingkan dengan ada zakat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah bertahun-tahun kan berarti kan ya ada kecacatan dalam tadi ya, membimbingnya tadi. Makanya saya masih belum bisa menjawab secara pasti seperti itu. Wan Ustadz, apa ada batasan wilayah penduduk yang diberi zakat terkait kasus ortu yang di Indo dan anak dulu? Ya, nggak ada maksudnya nggak ada batas wilayah. Ketika saya gini, ya anak itu di wilayah apa, maka ahsannya zakatnya dikeluarkan di wilayah tersebut. Itu saja. Ya. Misalkan dia sama-sama di Indo misalkan ya, satu di Jawa Tengah misalkan, satu di Bekasi misalkan. Maka ya ahsannya ngeluarin satunya di Bekasi, satunya Jawa Tengah. Ahsannya seperti itu. Boleh nggak ngeluarin di Bekasi semua? Boleh. Boleh nggak ngeluarin Jawa Tengah? Juga boleh. Ya, seperti itu. Intinya jiwa dia itu ada di mana ketika zakat fitrah itu ada. Zakat fitrah ketika hari Id itu ada. Ustadz, jika musafir perjalanan yang dia lakukan dalam kemaksiatan, apakah tetap dapat zakat? Tidak dapat zakat karena itu bukan safar, ya, bukan safar. Karena itu masuk ke dalam pembahasan membantu orang untuk bermaksiat. Sama dengan yang hutang tadi ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ditanyakan lagi. Oke. Kalau tidak ada atau ternyata ada ya, mungkin lagi berbuka atau apa. Kalau ada yang tanyakan apapun itu terkait zakat ya, bisa disampaikan di grup, bisa japri ya, bisa ditanyakan ya. Insya Allah akan saya jawab ya dengan oh ini ada yang tanya. Apakah fakir dan miskin diutamakan orang yang rajin ibadah? Saya pernah dengar ada bahasa tersebut. Tidak ada setahu saya sampai sekarang ya tidak ada keharusan untuk mengedepankan orang fakir miskin yang rajin ibadah. Intinya ketika mereka fakir dan miskin, ya udah, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Nah, adapun nanti apakah orang ibadah dahulukan atau tidak, maka kembali kepada khalifah. Khalifah pendapatnya apakah mengatakan, ya, oh kita dahulukan yang bagian wilayah ini aja, atau kita ini itu serah khalifah sesuai dengan istihadnya khalifah. Tapi pada dasarnya hukum asalnya apakah didahulukan? Tidak. Mereka semua sama-sama berhak mendapatkan zakat. Seperti itu. Ada lagi kan? Miskin yang peminta-minta yang sangat menjamur di zaman sekarang bagaimana Ustaz? Maka kalau sesuai dengan ta'arifnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan orang miskin yang berhak diberikan zakat. Ya, jadi mereka bukan orang miskin yang termasuk asnaf zakat. Karena mereka minta-minta. Tapi apakah mereka nggak diberi? Apakah kita nggak peduli mereka? Peduli. Ada jalan banyak sekali jalan untuk memberikan atau kepedulian selain zakat. Karena zakat itu sudah di close case-nya oleh Allah Ta'ala dengan innamas shadaqatu lil fuqara. Ya. Terus bagaimana dengan miskin-miskin yang ini ya kan itu miskin adalah kesalahan sistem pemerintahan sekarang. Itu sudah satu hal yang apa ya diketahui oleh seluruh orang Indonesia ya, emang sistemnya memang seperti itu. Mau bagaimana lagi? Ya. Maka apakah kita akhirnya mengatakan zakat boleh untuk mereka? Tidak, karena miskin itu bukan mereka. Tapi bagaimana apakah kita boleh menolong mereka? Boleh, banyak sekali pintu-pintunya. Sodako, hibah, sodako yang arti sedekah ya, sedekah bukan zakat, hibah. Kita ngasih, ya.
Kita memperkerjakan dia misalkan. Jalan-jalannya banyak sekali. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pembahasan kita hari ini. Kurang lebih maaf ya kalau ada salah kata, mohon maafkan. Stay tune untuk kajian-kajian tua selanjutnya. Satu doa isfar kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.